이 정도면 뭐 결혼할 조건은 충분하지 않나? 결국 저한텐 어떤 기대조차 안 하셨던 거네요, 아버지. 살인도? 그걸 지시한 사람이 강인하 실장이래요. 뭐? 또라이! 미쳤어. Sesampainya di kantor kejaksaan, salah satu jaksa bernama Ha Myung Jin mengeluarkan berkas dan menginterogasi Kang Jung Mo. Tapi Kang In Ha dan salah seorang di situ mengatakan kalau Kang Jung Mo mengakui semua tuduhannya dan memberikan flash disk yang sudah dipersiapkan oleh Han Tae-oh sebelumnya ke Ha Myung Jin. Saat flash disk itu dibuka, ternyata isinya adalah tumpukan file yang berisi entah video muantap atau surat ancaman dari ke perusahaan Kang Oh yang membuat Ha Myung Jin terkejut. Scene berganti ke Cho Hyuk Jin yang menjadi dirut perusahaan Milton didatangi oleh Kang Jung Mo. Cho Hyuk Jin ketakutan dan ia meminta maaf hingga bertekuk lutut di hadapan Kang Jung Mo. Mengetahui Kang In Ha yang sudah diakui oleh ayahnya hingga berita itu tersebar membuat Kang In Ju dan Kang Seung Ju sangat emosi. Bahkan di keesokan harinya kenaikan jabatan Kang In Ha dan Han Tae-oh diumumkan di mana-mana. Choi Dong-uk mengucapkan selamat ke Han Tae-oh. Choi Dong-uk pun menanyakan nasib selanjutnya dari jabatannya. Han Tae-oh menjawab kalau jabatan Choi Dong-uk aman ae, tapi Choi Dong-uk gak percaya sama Han Tae-oh. Di tempat yang berbeda, Kang In Ju tengah emosi dan melampiaskannya ke Mo Ki Jun yang menungging. Kang In Ju kesal karena mengetahui Han Tae-oh naik jabatan menjadi direktur kantor Kang Oh. Lalu Kang Seung Jo mendapatkan informasi dari Moon kalau Jam Gum Seo kabur dari rumah dan pindah ke villa untuk menenangkan diri karena merasa gagal menjalankan rencana mengambil alih perusahaan Kang Oh. Setelah itu, Kang Seung Jo mendatangi Kang Jung Moo untuk berlutut dan meminta maaf karena sudah menghancurkan Kang Oh. Kang Jung Moo memaafkannya dengan syarat Kang Seung Jo dan Jam Gum Seo pindah ke villa dan jangan melakukan kegiatan apapun. Kalau melanggar, maka Kang Seung Jo dan Jam Gum Seo akan kehilangan segalanya. Kang Seung Jo berdiri dan mengatakan kalau ia tidak setuju karena sebagian hidupnya sudah diperjuangkan bahkan mimpinya sendiri untuk mengabdi ke perusahaan Kang Oh. Tapi Kang Jung Moo gak ngaruh sama akting tipuan dari Kang Seung Jo dan menyuruhnya untuk keluar dari ruangannya. Di tempat yang berbeda, Kang In Ju tengah bersama seseorang untuk mencari informasi tentang Han Tae-oh. Orang itu menceritakan kalau Han Tae-oh adalah sahabat Kang In Ha dan mereka berkuliah di universitas yang sama. Kang In Ju kesal, ia menyebut Han Tae-oh dan Kang In Ha adalah si idiot dan si anjing. Kang Jung Moo yang berada di rumah, ia memberitahu Han Tae-oh kalau Kang In Ha akan mendapatkan tugas negosiasi Kang Oh Tae-chuan. Sementara Nah Ye-won mendapatkan pesan dari Kang In Ha yang mengajaknya pergi ke pantai. Di perjalanan, Kang In Ha melihat Nah Ye-won yang sangat bahagia. Han Tae-oh mengatakan kalau Kang Oh Tae-chuan dipaksakan beroperasi akan membuat kerugian jangka panjang karena pendapatannya sedikit. Lalu Kang Jung Moo mengatakan kalau kita harus mempertaruhkan segalanya untuk mendukung Kang In Ha saat bernegosiasi. Han Tae-oh menjawab kalau Kang In Ha adalah orang yang tepat dan akan memberikan hasil yang terbaik kepada perusahaan. Lalu Han Tae-oh pergi menemui Sun Hwan. Han Tae-oh menyuruh Sun Hwan untuk tetap bersembunyi. Sun Hwan malah menyombongkan dirinya sebagai hacker paling hebat yang sudah membobol bank seluruh dunia. Ia meminta agar Han Tae-oh bermainlah dengan rapi agar tidak terciduk oleh Kang Seung Jo. Disinilah terungkap kalau Sun Hwan adalah hacker yang dibawa oleh Han Tae-oh dari Korea Utara. Lalu Nah Ye-won dan Kang In Ha yang sedang menikmati pantai dan Kang In Ha di sini memberanikan diri untuk melamar dan menikahi Nah Ye-won. Nah Ye-won dengan ekspresi terpaksa menerima ajakan itu. Walaupun yang ia inginkan adalah Han Tae-oh, Kang In Ha mengirimkan pesan kepada Han Tae-oh kalau dirinya akan menikahi Nah Ye-won. Han Tae-oh merasa cemburu dan ia hanya mengucapkan selamat. Keesokan harinya, Kang Seung Jo dan Kang In Ju dikagetkan dengan berita pimpinan Kang Oh Tae, yaitu Kang In Ha. Han Tae-oh memberitahu aturan di Kang Oh Group serta apa saja yang harus dilakukannya untuk dapat bertahan di perusahaan itu. Kang In Ha optimis kalau dirinya pasti bisa memberikan yang terbaik. Di tempat yang berbeda, Kang Hyun Ju ditelepon oleh Ko Hyu Chan.
Tapi ia menolaknya dan ternyata Ko Hyo Chan berada di tempat yang sama. Ia datang untuk mengirimkan kopi untuknya, tapi Kang Hyo Joo menolaknya. Ia menyuruh Ko Hyo Chan untuk pergi dari kehidupannya dan cari wanita selain dirinya. Ko Hyo Chan bersikeras kalau ayahnya lah yang ingin menikah dengan Kang Hyo Joo. Maka disitulah Kang Hyo Joo harus membicarakan dengan ayahnya. Di kantor, Han Tae-oh memberitahu Kang In-ha kalau Dae Jeong sebagai Dirut Innovation, sedangkan wakilnya adalah Ko Su-chan yang akan bernegosiasi dengan Kang In-ha, yaitu Dirut Dae Jeong. Dae Jeong yang teliti dan sangat paham matematika. Han Tae-oh memberitahu Wei Jung-an agar Kang In-ha menegosiasinya dengan tenang. Tak lama bel pintu berbunyi yang ternyata tim pendukung negosiasi bernama Jeong Dong Myung dan Ma Ju-i datang. Kehadiran mereka berdua membuat Han Tae-oh kesal karena Kang In-ha tidak memberitahunya. Kang In-ha menjawab kalau kedua orang itu adalah orang kepercayaan dan meminta Han Tae-oh untuk tenang dan mempercayai mereka. Sementara itu, Nah Ye-won selesai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Gyong Cheol dan ia mendapatkan pesan kalau Oh Gyong Cheol mengajaknya untuk makan ramyeon bersama. Sesampainya di dalam restoran, Oh Gyong Cheol langsung menawarkan Nah Ye-won sebagai sekretaris pribadinya. Nah Ye-won kebingungan kenapa alasan Oh Gyong Cheol tiba-tiba menunjuk dirinya menjadi sekretaris pribadi. Oh Gyong Cheol menunjukkan bukti foto Nah Ye-won saat bersama Kang In-ha. Nah Ye-won merasa dirinya dimanfaatkan untuk menjadi mata-mata. Oh Gyong Cheol menanyakan lagi apakah Nah Ye-won mau atau tidak. Karena Nah Ye-won belum bisa memberikan jawaban, ia pun pergi untuk menemui Han Tae-oh untuk meminta saran. Menurut Han Tae-oh, lebih baik Nah Ye-won menerimanya karena dapat membuat Nah Ye-won mempunyai gaji yang lebih besar dan juga pengalaman yang baru. Nah Ye-won akhirnya memutuskan untuk menerimanya dan ia tidak akan meminta bantuan apa-apa lagi ke Han Tae-oh. Duh, emang ya si Nah Ye-won itu labil banget, cok. Lanjut, lalu tatapan Han Tae-oh melihat cincin yang berada di jari manis Nah Ye-won membuatnya cemburu. Nah Ye-won yang merasa tidak enak, ia pun berpamitan untuk pulang. Han Tae-oh pun mengucapkan selamat untuknya dan tanpa disadari, aktivitas mereka berdua tengah dimata-matai oleh seseorang menggunakan kamera. Di perjalanan pulang, Nah Ye-won galau brutal karena yang sebenarnya ia sayang itu adalah Han Tae-oh. Tapi karena Han Tae-oh yang terlihat gila kerja membuat Nah Ye-won semakin bimbang. Keesokan harinya ternyata yang diminta oleh Dae Jeong adalah Ko Hyo Chan untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan Kang Oh. Kabar itu membuat Kang Song Jo dan juga Kang In Joo pasrah karena akan menghadapi kehancuran. Han Tae-oh dan Kang In-ha pun sangat terkejut karena mereka harus bernegosiasi dengan Ko Hyo Chan yang bodoh tak berdaya. Dan tak lama negosiasi dimulai. Dari negosiasi awal, Ko Hyo Chan minta turun 15% dari harga yang ditawarkan. Tapi Kang In-ha menolaknya dan mengejek Ko Hyo Chan dengan berkata, "Kamu pikir lagi beli permen karet sibal?" Ko Hyo Chan malah menurunkannya lagi sampai ke 20% dan turun lagi ke 25%. Kang In-ha mengatakan kalau Ko Hyo Chan memang tidak niat bekerja sama dengan Kang Oh Tae-chuan. Ko Hyo Chan mengejek Kang In-ha dengan tujuan ia memang ingin membeli dengan harga yang sangat murah sampai-sampai diturunkan lagi harganya menjadi 30%. Saat rapat berlangsung, Han Tae-oh dan Kang In-ha melihat Jeong Dong Myung mengeluarkan handphonenya dan mereka semua akhirnya bosan karena negosiasi yang selalu berputar-putar tanpa hasil, memutuskan untuk istirahat 1 jam. Han Tae-oh pun menemui Jeong Dong Myung. Han Tae-oh sangat marah karena di saat rapat penting mempertaruhkan nama Kang Oh Group dan juga reputasi Kang Oh Tae-chuan yang anjlok. Jeong Dong Myung malah mengeluarkan handphonenya untuk membalas WhatsApp ke temannya. Han Tae-oh pun menyuruh Jeong Dong Myung untuk pulang daripada mengikuti rapat. Jeong Dong Myung pun langsung menelepon Kang In-ha untuk mengadu. Dan Kang In-ha menanyakan apakah kau benar menyuruh temanku pulang. Han Tae-oh menjawab, iya karena Jeong Dong Myung bermain handphone saat tengah rapat penting dan ia harus dikenakan hukuman discipliner. Maksudnya itu disipliner. Sebelum rapat dimulai kembali, Han Tae-oh dan Kang In-ha mempunyai cara jahat yang mana cara itu menawarkan perusahaan teknologi lain satu holding dengan Kang Oh berasal dari Tiongkok yang mereka jual ke Ko Hyo Chan. Ko Hyo Chan pun tergiur untuk membelinya karena menurutnya itu dapat mendongkrak keuntungan 13% dan memperluas pasar di Tiongkok. Tapi sayangnya Kang Joo marah karena Han Tae-oh memilih rencana jahat itu untuk membuat kebohongan besar yang membuat citra perusahaan buruk. Kang In-ha mencoba untuk membelanya. Ia mengatakan kalau keputusan ini berasal dari dirinya. Kang Joo tidak mau menyalahkan Kang In-ha. Ia lebih menyalahkan Han Tae-oh yang sudah membiarkan Kang In-ha menggunakan rencana buruk itu.
Padahal sebelumnya Han Tae-oh sudah mengingatkannya. Akhirnya Kang In-ha diusir oleh Kang Jung-mo. Ia menyadari pada akhirnya sang ayah tetap tidak menganggap dirinya. Lalu Kang Jung-mo memperingatkan Han Tae-oh agar tidak mengulangi menggunakan trik jahatnya. Bahkan kehadiran Kang In-ha di Kang Oh membuat para petinggi lain ingin mengawasi gerak-gerik perusahaan Kang Oh. Kang Jung-mo pun mengatakan kalau sifatnya sama persis dengan Kang In-ha. Jadi Kang Jung-mo ingin sifat orang yang berbeda berada bekerja di kantornya. Di tempat yang berbeda, Kang In-ju mendatangi bar. Kebetulan Ko Hyu-chan pun menunggu kehadirannya. Lalu Kang In-ju dan Ko Hyu-chan membahas untuk saling membantu. Ko Hyu-chan meminta agar Kang In-ju membujuk Kang Hyu-ju untuk menikah dengannya. Karena jika tidak, maka ayah Ko Hyu-chan tidak akan memberikan hak berbicara untuknya. Sementara Kang In-ju ingin meminta bantuan kepada Ko Hyu-chan untuk membunuh seseorang. Ko Hyu-chan terkejut mengetahui permintaannya itu. Sementara itu Han Tae-oh pergi dari Kang Oh untuk menemui Kang In-ha yang tengah bermain basket. Kang In-ha memberitahu kalau Kang Jung-mo baru saja menelponnya untuk bertemu dan Han Tae-oh bilang kalau itu mungkin akan ada bertanda baik. Setelah itu Kang In-ha pergi meninggalkan Han Tae-oh di lapangan bola basket sendirian. Lagi asik-asiknya main basket, Han Tae-oh tak menyadari ada seseorang yang memata-matai dan memukul hingga Han Tae-oh gak bisa gerak sama sekali. Handphone Han Tae-oh tak sengaja menelepon Nah Ye-won. Karena tidak ada jawaban, Nah Ye-won menelepon balik dan Han Tae-oh mencoba untuk mengangkatnya. Tapi ia tak lama malah pingsan. Han Tae-oh pun dibawa ke rumah sakit untuk operasi. Nah Ye-won yang melihatnya, ia hanya bisa menahan nangis. Han Tae-oh setengah sadar memegang tangan dan memanggil Nah Ye-won untuk tidak pergi darinya. Han Tae-oh pun pingsan lagi dan perawat di sana dengan cepat membawa Han Tae-oh ke ruang operasi. Nah Ye-won mencoba menghubungi Kang In-ha, tapi ia tidak mengangkatnya karena ia tengah bersama sang ayah menikmati miras. Kang Jung-mo memberikan syarat kalau Kang In-ha ingin diakui menjadi anaknya, ia harus menuruti permintaan Kang Jung-mo dan apapun itu. Saat Kang Jung-mo menyuruhnya, Kang In-ha harus gercep mengerjakannya. Di tengah perbincangan, handphone Kang In-ha terus bergetar. Kang Jung-mo pun menyuruh Kang In-ha untuk mengangkat teleponnya. Kang In-ha pun memberitahu ke Kang Jung-mo kalau Han Tae-oh masuk rumah sakit karena seseorang sudah memukul kepalanya. Kang In-ha pun menelepon pengacara Kang Oh bernama Yo Jae-ho untuk tidak mengusut kejadian Han Tae-oh yang membuat keributan dan media akan berdatangan yang membuat citra perusahaan Kang Oh turun. Kang In-ha pun mendatangi ruang operasi yang di sana juga ada Nah Ye-won yang menangis mengkhawatirkan Han Tae-oh. Keesokan harinya, Kang Hyu-ju baru tahu kalau Han Tae-oh tidak sadarkan diri membuat ia menjadi gelisah dan pergi ke rumah sakit. Istri Kang In-ju tahu kalau Kang Hyu-ju suka sama Han Tae-oh. Kang In-ju menuduh Kang Seung-ju yang membuat Han Tae-oh terluka. Mereka berdua saling berdebat dan menyalahkan satu sama lain. Di rumah sakit, Nah Ye-won tengah menemani Han Tae-oh. Ia melihat tangan Han Tae-oh yang bergerak. Nah Ye-won pun senang dan memanggil dokter. Han Tae-oh menarik tangan Nah Ye-won, tapi mereka terciduk dan Kang Hyu-ju menanyakan kenapa kau berada di sini. Nah Ye-won merasa deg-degan karena takut ketahuan oleh Kang Hyu-ju. Nah Ye-won langsung mengirimkan pesan ke Kang In-ju kalau dirinya mendadak harus ke kantor. Kang In-ha meminta agar Kang Hyu-ju untuk pulang, tapi Kang Hyu-ju tidak mau karena memilih untuk menemani Han Tae-oh. Kang Hyu-ju mengatakan kalau dirinya tidak suka karena Kang In-ha punya hubungan spesial dengan Nah Ye-won. Bahkan Kang Hyu-ju tahu kalau Nah Ye-won sebenarnya tidak mencintainya, tapi Nah Ye-won lebih mencintai dirinya sendiri dan mungkin malah mencintai Han Tae-oh. Tapi Kang In-ha bersikeras kalau Nah Ye-won benar-benar mencintainya dan ia tidak mudah ditipu oleh wanita. Kang Hyu-ju pun memberitahu kalau suatu saat Kang In-ha akan menyesal karena mengabaikan peringatannya. Ternyata Kang In-ha sendiri melihat Nah Ye-won dan Han Tae-oh berpegangan tangan. Sementara itu di kantornya, Nah Ye-won diberitahu Oh Gyung Cheol kalau Kang Oh sengaja menutup-nutupi kasus Han Tae-oh karena terdapat keanehan, yaitu polisi tunduk atas perintah perusahaan Kang Oh. Nah Ye-won penasaran kenapa keanehan ini bisa terjadi. Oh Gyung Cheol memberitahu kalau dalang dari kecelakaan Han Tae-oh itu adalah Kang In-ha sendiri, sahabatnya. Nah Ye-won kaget karena jawaban itu. Di rumah sakit, Kang In-ha memberitahu kalau Han Tae-oh akan dipindahkan ke rumah sakit Kang Oh. Han Tae-oh menolaknya, tapi Kang In-ha menjawab kalau itu perintah dari ayahnya. Han Tae-oh menanyakan pelaku yang menyiksanya. Kang In-ha menjawab kalau mereka semua sepakat untuk melupakan dan tidak menyelidiki kasusnya. Han Tae-oh tidak terima karena ini adalah kasusnya. Ia masih tidak menyangka kalau keputusan itu berasal dari Kang In-ha dan juga Kang Jung-mo. Han Tae-oh mulai menyadari ada kelicikan yang dilakukan oleh Kang In-ha.
Kang In-ha pun memberitahu kalau sang ayah merestuinya menikah dengan Nah Ye-won. Han Tae-oh yang masih lemas, ia melepaskan alat-alat medis untuk kabur dari rumah sakit untuk menemui Kang Jung-mo. Han Tae-oh ingin tahu siapa dalang di balik kecelakaannya. Kang Jung-mo memperbolehkannya, tapi dengan satu syarat, ia jangan menyeret nama perusahaan Kang Oh. Han Tae-oh pun keluar dari ruangan Kang Jung-mo. Kang Jung-mo pun menelepon seseorang. Ia menyuruh orang itu untuk mencari pelakunya terlebih dahulu sebelum Han Tae-oh menemukannya. Rencana ini dilakukan agar Han Tae-oh seolah-olah gagal memecahkan masalahnya. Saat tengah berjalan kaki, Han Tae-oh yang masih sakit, ia berjalan sempoyongan sampai menyenggol orang yang tengah berjalan kaki. Sampailah di base campnya. Di sana ada Son Woo-wan yang menolongnya. Son Woo-wan menanyakan kepada Han Tae-oh apa yang kamu butuhkan. Han Tae-oh meminta agar Son Woo-wan mencari seseorang yang membuat dirinya celaka. Sementara itu, Kang In-ha dan Nah Ye-won ribut gara-gara Kang In-ha menghentikan penyelidikan di kasus Han Tae-oh. Nah Ye-won yang kelihatan masih ada suka dan sangat peduli sama Han Tae-oh membuat Kang In-ha semakin emosi dan cekcok. Lalu Nah Ye-won memilih untuk pergi daripada cekcok sama Kang In-ha. Keesokan harinya saat pulang dari kantor, mobil Nah Ye-won diberhentikan oleh ibunya. Dan Nah Ye-won pun mengajak ibunya untuk makan. Ia tahu maksud kehadiran ibunya hanya untuk meminta uang. Nah Ye-won pun kesal dan memecahkan botol Amer untuk melukai tangannya. Aksi itu membuat pemilik toko panik. Lalu Nah Ye-won pergi ke dalam mobilnya. Ia nangis dan kesal karena harus menghadapi kepusingan yang menyebalkan. Setelah Nah Ye-won menemui Kang In-ha meminta maaf sama Nah Ye-won karena cekcok kemarin. Sementara itu Son Woo-wan tengah menjalankan aksinya sebagai hacker. Ia mencari rekaman CCTV di tempat Han Tae-oh terluka. Son Woo-wan akhirnya menemui bukti-bukti rekaman pelaku dan mengirimkan foto wajah ke Han Tae-oh. Dan pelaku itu adalah Mo Ki-jun. Ia adalah tempat pelampiasan amarah dan juga supir Kang In-ju. Han Tae-oh melemparkan tabnya dan sangat emosi. Di sisi lain, setelah mereka baikan, Kang In-ha langsung membawa Nah Ye-won ke keluarganya. Kehadiran Kang In-ha dan Nah Ye-won tampaknya tidak disukai oleh keluarganya. Nah Ye-won pun memperkenalkan dirinya di hadapan semua keluarga termasuk Kang Jung-mo. Kang Jung-mo sudah tahu kalau wanita itu adalah Nah Ye-won yang bekerja menjadi salah satu ajudan Jo Sun-dong dan ia adalah musuhnya. Kang Jung-mo menyuruh Nah Ye-won untuk keluar dari kerjaannya dan mengundurkan diri dari ajudan Jo Sun-dong. Sebagai gantinya, Kang Jung memberikan posisi di yayasan Kang Oh agar membuat Nah Ye-won bahagia. Lalu Nah Ye-won menjawabnya, aku tidak mau bahagia, aku mau bekerja ayah. Jawaban Nah Ye-won membuat mereka semua terkejut dan melirik ke arah Nah Ye-won. Nah Ye-won yang merasa dirinya sudah melakukan kesalahan, ia pun mengatakan karena aku terlanjur membuat kesalahan, maka aku akan membuat kesalahan lagi. Kalau Kang Jung-mo memberikan posisi yang strategis, aku mau keluar dari pekerjaanku. Kang Jung-mo tertawa karena menyukai Nah Ye-won yang ceplas-ceplos, tapi ia harus menolaknya karena Nah Ye-won yang masih anggota politik membuat Kang Jung-mo berbahaya. Kang In-ha pun mengajak Nah Ye-won untuk pergi dan berbincang empat mata. Kang In-ha menanyakan alasan Nah Ye-won yang terlalu barbar di hadapan Kang Jung-mo. Nah Ye-won menjawab kalau ia merasa ditantang oleh Kang Jung-mo, tapi Kang In-ha malah membela ayahnya dan meminta agar Nah Ye-won jangan barbar dan pasrah ketika menghadapi Kang Jung-mo. Sementara keesokan harinya perbandi kepala Han Tae-oh dibuka oleh Dr. In Kyu-dong. Setelah itu ia pergi ke bar untuk memata-matai Mo Ki-jun. Sesampainya di dalam bar, Mo Ki-jun menggunakan narkoboy dan Han Tae-oh pun ikut masuk ke dalam ruangannya. Di dalam, Han Tae-oh langsung menanyakan apa tujuan Mo Ki-jun memukulnya. Apa itu perintah dari Kang In-ju? Mo Ki-jun hanya berakting seolah kebingungan dan Han Tae-oh menyuruh Mo Ki-jun untuk memberitahu Kang In-ju kalau Han Tae-oh akan membalaskan dendamnya. Han Tae-oh pun sempat melihat Kang In-ju di dalam bar itu. Sekembalinya Han Tae-oh ke mobil, ia pergi menemui Nah Ye-won. Han Tae-oh merasa kalau dirinya waktu itu pengecut dan gak berani bilang ke Nah Ye-won kalau sebenarnya Han Tae-oh suka dan sayang banget. Nah Ye-won menjawab kalau itu semua sudah terlambat. Nah Ye-won merasa kecewa dan ia menangis. Han Tae-oh pun langsung mencium bibirnya. Nah Ye-won meminta agar Han Tae-oh berhenti dan menanyakan apa sebenarnya yang Han Tae-oh inginkan darinya. Tanpa basa-basi, Han Tae-oh langsung menyosor bibir Nah Ye-won kedua kalinya. Tanpa disadari, mereka dimata-matai Mo Ki-jun dan difoto untuk dilaporkan ke Kang In-ju. Keesokan harinya saat di kantor, Han Tae-oh mendapatkan pesan dari Son Woo-wan kalau ia mengirimkan beberapa informasi tentang Kang In-ju. Informasi itu tentang dana mencurigakan milik Kang In-ju. Lalu hari yang bahagia pun tiba, di mana Nah Ye-won dan Kang In-ha menikah. Semua tamu bertepuk tangan. Han Tae-oh yang melihatnya, ia hanya bisa menahan cemburu. Begitu juga dengan keluarga-keluarganya yang tidak suka Nah Ye-won dan Kang In-ha. Setelah acara
selesai, Nahyeon mengajak Han Tae-oh untuk bertemu di lantai atas gedung. Dan saat lift itu terbuka, ternyata di dalam ada Kang In-joo yang menunjukkan foto-foto Nahyeon tengah berciuman mesra bersama Han Tae-oh. Kang In-joo menyuruh Nahyeon untuk masuk ke dalam lift, karena kalau menolaknya, satu foto panasnya akan disebarkan olehnya. Dengan terpaksa, Nahyeon menuruti perintah Kang In-joo masuk ke dalam lift. Keesokan harinya, Han Tae-oh terbangun dari tidurnya dengan badannya yang berlumuran darah. Begitu juga ia kebingungan dengan senjata besi di tangannya. Han Tae-oh terkejut melihat Kang In-joo dan istrinya sudah meninggoy di dekatnya. Dan scene ini pun sekaligus menutup alur cerita dari The Impossible Hair episode yang ke-5 sampai yang ke-6.